wabarakatuh. Nama saya Sri Rahayu NPM 180600005 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4A dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan MK Metodologi Penelitian Kuantitatif tentang penelitian tindakan kelas atau PTK. PTK adalah penelitian berdaur atau bersiklus dalam bentuk kolaboratif yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki praktik pembelajaran di kelas. Dengan perbaikan praktik pembelajaran itu, hasil belajar peserta didik dapat diharapkan meningkat. PTK berfokus pada kelas atau proses pembelajaran yang terdapat dalam kelas. Latar belakang PTK sangat bermanfaat bagi guru untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran di kelas. Dengan melaksanakan tahap-tahap PTK, guru dapat menemukan solusi dari masalah yang timbul di kelasnya sendiri, bukan orang lain, dengan menerapkan berbagai ragam teori dan teknik pembelajaran yang relevan secara kreatif sebagai penelitian terapan. Yang ketiga, mengapa penelitian tindakan kelas itu penting? Yang pertama, PTK sangat konduktif untuk membuat guru menjadi peka terhadap dinamika pembelajaran di kelasnya. Yang kedua, PTK dapat meningkatkan kinerja guru sehingga menjadi profesional. Yang ketiga, dapat melaksanakan tahapan-tahapan dalam PTK. Guru mampu memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang dalam tahapan ada yang terjadi di kelasnya. Yang keempat, pelaksanaan PTK tidak mengganggu tugas pokok seseorang guru karena dia tidak perlu meninggalkan kelasnya. Yang kelima, dengan melakukan PTK, guru menjadi kreatif. Yang keempat, hakikat penelitian tindakan kelas. Hakikat penelitian tindakan kelas ialah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, reflektif terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh guru yang sekaligus sebagai peneliti. Sejak disusunnya suatu penelitian sampai penilaian terhadap tindakannya kelas nyata di dalam kelas yang berupa tindakan nyata untuk memperbaiki kondisi pembelajaran di kelas. Yang selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian tindakan kelas. Tujuan PTK yang pertama yaitu penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki praktis pembelajaran. Diharapkan kualitas proses belajar mengajar menjadi lebih baik atau lebih meningkat. Mengembangkan keahlian guru, dosen sebagai profesi pendidikan, sebab tugas utama guru dan dosen adalah mengajar, dan tiap metode penelitian mengapa yang mereka gunakan tidak mengubah profesi dan etika pendidikan. Manfaat pendidikan. Manfaat PTK. Yang pertama, manfaat hasil penelitian khususnya untuk perbaikan kualitas pendidikan dan atau pembelajaran, uraian secara jelas. Perbaikan juga dilaksanakan manfaatnya bagi siswa, guru, konsumen pendidikan terkait di sekolah dan di luar sekolah. Yang selanjutnya, metode penelitian ada beberapa. Yang pertama itu pendekatan dan jenis penelitian, yang kedua yaitu identitas masalah, yang ketiga setting penelitian, yang keempat subjek penelitian, yang kelima prosedur PTK atau prosedur penelitian tindakan kelas, yang selanjutnya data dan sumber data, yang selanjutnya analisis data. Yang selanjutnya itu hasil penelitian dan pembahasan. Penyajian uraian masing-masing siklus dengan data lengkap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi yang berisi tentang penjelasan aspek-aspek keberhasilan dan kelemahan yang terjadi. Selanjutnya, karakteristik penelitian tindakan kelas atau PTK. Karakteristik PTK ada beberapa, yaitu yang pertama ada inquiry, yang kedua reflektif, yang ketiga kolaboratif, yang keempat rasio, dan selanjutnya yaitu jenis penelitian tindakan kelas. Jenis penelitian tindakan kelas yang pertama PTK diagmatik, yang selanjutnya
PTK Portivisan, yang selanjutnya PTK empiris, yang selanjutnya PTK eksperimental. Terus yang selanjutnya kelemahan dan kelebihan penelitian tindakan kelas, yaitu yang pertama kelemahan PTK. Kelemahan PTK yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam teknik dasar atau penelitian karena terlebih banyak beranggapan bahwa PTK tidak praktis. Yang kedua yaitu rendahnya efisien waktu karena mengajar harus punya komitmen peneliti untuk terikat dalam prosesnya, sementara pengajar masih harus melakukan tugas matik. Yang selanjutnya kesukaran evaluasi dengan kerjasama. Kelemahan PTK yang pertama, peneliti dapat melakukan penelitian tempat meninggalkan tempat kerja. Yang kedua, peneliti dapat melakukan perbaikan yang dilakukan dengan responden dalam peneliti. Yang ketiga, responden dapat dilakukan dengan hasil dan prosesnya yang diberikan. Baiklah, itu tadi tentang penelitian tindakan kelas. Baiklah, di sini saya mengambil contoh tentang COVID-19 yang berjudul Evaluasi Pembelajaran Menggunakan Sistem Tabulasi Respon Pelajar dalam Upaya Mengetahui Aktivitas Pembelajaran di Rumah Akibat COVID-19 di SDN 1 Sudimoro Bangun. Yang pertama, rumusan masalah yaitu bagaimanakah sistem belajar mengajar yang dilakukan di SDN 1 Sudimoro Bangun selama masa belajar di rumah akibat COVID-19. Selanjutnya, bagaimana aktivitas pembelajaran di SDN 1 Sudimoro Bangun selama belajar di rumah. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui bagaimana para pengajar memberikan materi dan mengontrol sistem belajar siswa selama di rumah di SDN 1 Sudimoro. Dan yang kedua, memantau dan memberikan masukan mengenai aktivitas sistem pembelajaran yang dilakukan selama belajar di rumah. Yang selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian yang pertama variabel bebas dan yang kedua variabel terikat. Variabel bebas yaitu evaluasi pembelajaran menggunakan sistem tabulasi respon belajar. Yang variabel terikat yaitu aktivitas sistem pembelajaran di SDN 1 Sudimoro. Yang selanjutnya itu hipotesis. Hipotesis yaitu yang pertama, pelaksanaan pembelajaran di SDN 1 telah efektif. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.